Siapa yang gagal? Siapa? Orang tuanya gagal mendidik anaknya. Maka ibu-ibu, sebelum segalanya terlambat, didik anak. Nggak usah bangga anak kita tinggi sekolahnya, sampai ke jenderal, sampai direktur, sampai anggota DPR, kepala dinas, kalau dia tidak ada manfaat buat orang tua. Nggak ada. Kan biasanya ini kita kasih senang orang. Itawa. Anaknya yang pertama kepala dinas. Itawa. Anggota DPR anaknya. Itawa. Kontraktor. Baru nggak ada pernah lihat bapaknya. Plek. Beleng-beleng. Oh, apa itu anakmu kontraktor, anggota DPR, kepala dinas, kalau nggak pernah kau dilihat? Yang hebat tuh, itu anaknya kasihan pegawai honor, tapi tiap minggu itu ada datang bawakan pisang bapaknya. Itu meskipun dia pegawai honor, ada manfaat. Siapa yang salah kalau anak kita tidak baik agamanya? Orang tuanya. Nggak ada orang lahir langsung jadi preman. Nggak ada orang lahir langsung jadi pengedar narkoba. Tidak. Kata Nabi, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya membuat dia majusi, nasara, ataupun Yahudi. Maka ibu, tidak usah cemas kalau anak tak cuma pegawai honor. Tidak usah cemas kalau dia daftar tentara tidak lulus. Tidak usah malu kalau anak daftar pegawai negeri tidak berhasil. Tapi malulah ketika anak kita sudah balik, sudah sarjana tidak tahu sholat di masjid. Malu itu. Orang tua sekarang kan bangga sekali kalau pintar bahasa Inggris anaknya. Itahu wastas, jauh sepupuku yang orang Sopeng. Jagona tahu. Kenapa masih SD pintar bahasa Inggris anaknya? Apa jagona itu bu? Tahu masih SD. Banyak itu yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Pergi makin di Inggris. Tuh anak-anak di Inggris masih kecil pintar bahasa Inggris semua. Apalagi zaman sekarang nggak perlu orang jago bahasa Inggris. Saya pergi Itali, tahu Itali? Tahu Itali, ceramah Kak di Roma. Tahu Itali? Tahu ibu? Itu batu-batu lurus belok kiri. Saya kan tidak tahu pakai bahasa Itali. Nyasar Kak malam-malam. Mau Kak cari rumah makan halal. Nyasar. Mau tanya orang tidak tahu bahasa Itali. Woi, ku ingat ada Google Translate. Saya buka HP ku. Buka aplikasi Google Translate. Ku rekam. Tolong tunjukkan saya rumah makan halal. Wih, keluar terjemahannya dalam bahasa Itali. Ku panggil orang ada lewat. Mister! Hirantong ini orang ditanya Mister. Mister! Datang. Selesai. Apa tidak penting? Bahasa Inggris. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anaknya pakai bahasa Inggris berdoa. Ibu. Oh my God. Please help me my mother. Talekang. Mana bisa. Tetaplah bahasa Bugis. Nah, maka tidak usah cemas soal itu. Yang kedua, ini biasa kita salah mendidik anak. Terlalu cemas soal perut. Jangan makin cemas soal perut. Ada orang di Sopeng mati kelaparan? Ada orang Sopeng mati kelaparan anaknya? Kita tidak mungkin orang Indonesia ada orang kelaparan anak kita di samping. Tidak mungkin. Kita punya Tepo Seliro. Kita punya Tenggang Rasa. Kita punya orang Bugis Pace, Siri. Malu kita kalau tetangga kita kelaparan. Tidak ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba anaknya banyak, bahkan bisa jadi puluhan. Mati karena tawuran banyak. Itu berarti bukan soal perut yang ibu cemaskan. Tapi apa? Mendidik anak. Ibu-ibu. Bu. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal? Tidak. Satu di dinding, satu terbang. Di dinding itu nyamuk, satu terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu tak waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kasihan. Iya toh. Maka tidak usah cemas. Bu, wallahi demi Allah ibu. Didik anak, tidak usah cemas apa dia makan anak kita. Contoh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika usia senja, dia kumpul semua anak cucunya. Lalu beliau berkata, Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau saya nanti mati, siapa kau sembah nak? Yang diingatkan siapa kau sembah? Ni kamu sumpah kau mati kak nak. Tapi ibu-ibu zaman sekarang, bapak zaman sekarang, begitu dia sudah pensiun, ma ta'kuluna min ba'di. Nah, apa kau makan nanti kalau saya mati? Malu kita kalau anak tak tidak punya mobil.
Malu kita kalau anak kita kerja hanya jual-jual bensin botolan. Malu kita kalau anak kita sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Tapi kita tidak malu kalau anak kita Ramadan merokok di pinggir jalan. Nah ini, kalau kita mau punya kekayaan paling berharga, didik anak. Bagaimana cara didik anak, Ustadz? Ada dalam surah Luqman. Baca itu mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Sudah dijelaskan di situ. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama, akidah dulu. Ibu-ibu nih yang punya anak kecil, masih kecil, ajarkan akidah kepada anak kita. Nah, Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Kalau perlu ajarkan melalui lagu. Karena kan ala lagu tak waktu kecil. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Ganti itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ajarkan. Tuhan banyak. Siddhartha Gautama, Yesus, tapi bukan Tuhan kita orang Islam. Siapa Tuhannya kita? Nah, Allah. Allah itu siapa? Tidak bisa dilihat. Nah, sudah ajarkan begitu. Itu lagu-lagu zaman dulu, begitu lagunya. Tuhan saya, Allah, Allah, Tuhan saya. Jangan ajari anak tak lagu yang tidak masuk akal. Bu ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada belalang minum susu sama makan nasi? Patolo-tolo. Waktu itu saya kecil itu memang bagus-bagus itu lagu. Coba itu waktu tak kecil. Lagu takkan bagus-bagus. Katakan Tuhan itu satu. Ini lagu namanya Rama. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagu orang dulu. Bagus lagunya toh. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matampu li sudah cilaka.